Oke, salah satu menurut hemat saya yang dinamakan suatu komunitas, suatu kelompok atau suatu perserikatan itu bisa dikatakan berintegritas itu adalah satu, memiliki jiwa yang kepemimpinan yang terukur. Pertama, yang kedua, dari kepemimpinan yang terukur itu bisa terciptakannya satu prinsip, satu komando. Jadi tidak mungkin suatu komunitas, satu kelompok, satu perserikatan itu bercerai-berai. Jadi bentuk daripada program realisasinya adalah memanfaatkan potensi yang ada di masing-masing dukuh. Dukuh A memiliki potensi A seperti ini, dukuh B seperti ini. Tidak mungkin secara keseluruhan dukuh perdukuhan yang ada di desa Merican itu memiliki corak yang sama. Saya meyakini potensinya berbeda-beda. Meskipun oke lah kita dituntut harus sama satu wilayah Merican. Cuman latar belakang bentuk sosial yang ada di masyarakat yang lebih condong ke agamis, ke seni, lebih condong ke ini itu berbeda. Saya mengamati masing-masing dukuh, baik anak dukuh sendiri pun juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Oke, dalam wilayah tertentu kita harus tapi dalam wilayah tertentu kita harus terintegritas, terstruktur, satu komando. Menurut hemat saya itu adalah bagian dari bentuk berintegritas. Karena apa? Suatu cita-cita besar itu kalau tidak terintegritas satu sama yang lain itu mustahil terjadi. Sehingga kemudian bagaimana potensi-potensi corak yang berbeda-beda ini tetap bisa disatukan dalam wadah yang namanya Karang Taruna ini. Mungkin itu, Mbak. Ya, mungkin ada pertanyaan dari peserta. Iya, silakan. Kalau ini sih nggak nyoblos sama dukuh yang lain. Sengaja tahu. Rancang kan belum ketol dan masuk. Iya. Nanti kalau saya bilang salam gitu ya. Soalnya di sini di Desa Merican itu nggak agama Islam aja, tapi juga ada agama Kristen. Buddha. Terus apa lagi? Begitu. Salam. 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 Lempeng. Salam. Salam. Salam Rahayu. Saya ingin bertanya kepada katanya ingin menciptakan suatu perbedaan itu menjadi satu tujuan, intinya itu kan? Iya. Nah, bagaimana caranya suatu keindahan, keseimbangan, dan juga kesetaraan sosial itu menjadi satu? Bagaimana cara Anda menyikapi itu? Teknis apa yang Anda lakukan yang pertama kali? Sekian, terima kasih. Yang ditanyakan action realnya seperti apa, Mas ya? Praktisnya gitu ya. Iya, praktisnya seperti apa? Gini, menurut saya langsung ke prakteknya saja. Bagaimana kemudian menciptakan kesetaraan, keseimbangan itu dimulai bisa dilaksanakan, tentu dibangun komunikasi yang baik komunikasi itu secara verbal, horizontal maupun secara verbal. Artinya tidak mungkin terjadi keseimbangan bagaimanapun tidak akan bisa terjadi konsep toleransi keseimbangan kalau tidak ada komunikasi yang baik. Sehingga kemudian langkah praktis yang pertama adalah kita menciptakan komunikasi yang baik terlebih dahulu. Masalah kemudian itu menciptakan pola yang seperti apa, itu akan muncul setelah adanya komunikasi terlebih dahulu. Tidak mungkin kita akan bisa membuat istilahnya bangunan-bangunan kalau kemudian dengan komunitas luar, dengan orang luar, kalau tidak menciptakan komunikasi yang intens terlebih dahulu. Mungkin itu komunikasi yang paling penting. Yang pertama komunikasi makanya. Udah cukup? Iya, monggo. Lalu bagaimana cara Anda tadi kan bilang di Merican ini akan menjadi kabupaten baru. Iya. Padahal Kecamatan. Melok. Padahal budaya Indonesia itu tidak bisa dipisahkan oleh namanya budayanya itu sendiri. Iya.
Iya paham. Terus Kok Anda bisa tahu kalau Rican ini akan menjadi kecamatan baru, padahal budaya itu tidak bisa ditinggalkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Jadi surat itu sudah tertera di sekretaris Pemkab, Sekda itu sudah tertuang, nomornya saya nggak hafal. Intinya kemarin juga sudah ada survei dari tim dari Pemprov juga sudah survei lokasinya, nanti kemungkinan balai kecamatannya ada di Singosaren. Itu sudah disurvei 2 kali. Yang pertama dari RI, dari Kementerian Dalam Negeri, yang kedua dari Pemprov. Itu sudah survei. Tinggal eksekusi semua persyaratan dari pihak kecamatan Jenangan. Beberapa desa sudah melengkapi itu dan tinggal dieksekusi. Tinggal realisasinya kalau tidak 2021 itu 22. Itu sudah dipastikan, itu sudah fix lah terkait dengan pembentukan kecamatan baru. Itu sudah di ACC istilahnya, dan persyaratan itu juga sudah dipenuhi. Di kecamatan Jenangan itu Merica, terus Pelalangan, Stono, Singosaren, itu kecamatan Jenangan 4 kota itu yang akan gabung menjadi kecamatan Kota Lama. Jadi itu bukan hanya asumsi belaka, itu sudah real, sudah fakta itu. Nah, terkait dengan konsep gagasan itu, gini, kita itu kalau menurut pakar sosiologi, masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan itu beda, Mbak, secara sosiologi. Bagaimana kemudian masyarakat kita yang masyarakat perdesaan ini yang tetap menjunjung tinggi gotong royong itu, setelah nanti dirubah menjadi kota, berarti embel-embelnya bukan kepala desa tapi Pak Lurah dan sebagainya. Kemudian bukan tapi kantor desa tapi adalah kelurahan gitu. Itu coraknya berbeda, Mbak. Bagaimana kemudian budaya luhur kita, salah satu dalam gotong royong ini tidak berubah ketika itu nanti sudah berubah menjadi kelurahan atau kota gitu. Mungkin itu cukup. Oke, terima kasih jawabannya luar biasa. Tentunya kita harus menyiapkan diri kita untuk menjadi pemuda kota ya, walaupun rasa desa. Panganan telo tetapi kita mikirlah kayak wong kota lah, aja sampai kayak wong desa. Dengkel. Kok bangga omongannya kayak wong desa. Ya, silakan dipikirkan. Kita mulai dari sini, dari Karang Taruna, kita belajar bersama-sama. Tentunya dengan Karang Taruna ini kita membuat perubahan yang luar biasa. Oke, selanjutnya kita persilahkan untuk kandidat kedua dari Klego atas nama Roisul Mahmudah. Ya, disilahkan. Terima kasih Mas Yangse. Langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'inu wa la umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Kepala Ketua Karang Taruna Permata Karya Desa Rican dan segenap jajarannya beserta rekan-rekan berbahagia. Perkenalkan saya, langsung saja ya, memperkenalkan diri. Nama saya Roisul Mahmudah, alamat atau domisilinya itu asli dari Digo. Sekarang ini statusnya saya mahasiswa aktif semester 8 di IAIN Ponorogo, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Langsung saja untuk visi saya, yakni mewujudkan generasi muda yang tangguh, mandiri dan juga berkualitas. Kenapa saya mengambil visi tersebut, yakni karena saya itu merasa generasi yang tangguh itu adalah generasi yang peka terhadap masalah yang ada, yang mana generasi ini, pemuda-pemudi ini itu mampu memberikan problem solving atau pemecahan masalah terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang ada. Kemudian di sini ada lagi generasi muda yang mandiri. Saya berharap, saya punya harapan besar ketika rekan-rekanku sekalian, ketika anda semuanya itu bergabung di Karang Taruna, saya harap anda sekalian ini memiliki sifat yang mandiri, yang mana rekan-rekanku ini lebih mampu untuk membentuk karakter yang mandiri ya. Selanjutnya yakni generasi muda yang berkualitas. Saya harapkan rekan-rekanku di sini itu mampu menunjukkan atau
gotong royong untuk membangun Karang Permata Karya ini semakin lebih baik dari hari ke depannya. Kemudian visi saya yang pertama itu adalah menggalang dan membangun kemitraan dengan berbagai pihak yang berkompeten dalam penanganan permasalahan pemuda dan juga sosial masyarakat. Nah, hal ini sebenarnya ini itu hanyalah sebagai pengembangan atau tindak lanjut dari proker Karang Taruna periode sebelumnya, yang mana saya ini hanya melanjutkan prokernya. Nah, contohnya saja kemarin dari Karang Taruna masalah kepemimpinan Mas Hamid dan Mas Danang itu sudah berkoordinasi dengan PMI Ponorogo, yang mana sampai sekarang itu masih ada donor darah setiap 3 bulan sekali. Selanjutnya visi yang kedua ini mengadakan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan pemuda-pemudi di Desa Merican dan juga masyarakat sekitar. Saya punya harapan besar ketika nanti kita itu sudah saling mengenal, intinya itu nanti saya itu ingin ketika kita nanti saling bekerja sama untuk mengembangkan Karang Taruna itu punya skill yang baru. Jadi saya harapkan kita nanti punya pelatihan-pelatihan seperti keterampilan, BLK atau intinya mengembangkan ekonomi kreatif yang ada di Desa Merican. Selanjutnya mengangkat nilai-nilai kearifan lokal, seni dan juga adat istiadat. Kita ketahui bahwasanya Desa Merican itu dari waktu ke waktu kemungkinan ini bisa jadi menjadi desa wisata. Kita tahu sekarang ini sudah dibuka desa wisata baru Gunung Cilik ya. Nah, ayolah kita sama-sama kita bangun supaya wisata destinasi wisata kita itu dikenal oleh masyarakat luar. Ayo kita bikin channel YouTube, kita kembangkan channel YouTube, kita gunakan IG, kita gunakan TikTok, semuanya itu sekarang sudah menghasilkan uang. Kalau nanti uang dari situ kita kumpulkan kan itu jadi kas karakter sendiri. Jadi kita tidak hanya mengandalkan dari kas-kas yang lain, kita bisa gunakan kas yang itu untuk sebagai dana yang mana nanti kita gunakan untuk pengembangan program kita selanjutnya. Selanjutnya kita mengajak pemuda Desa Merican itu sebagai generasi penggerak di setiap bidang, khususnya di bidang kesejahteraan sosial. Nah, kita ketahui bahwasanya masyarakat Merican itu enggak semuanya itu dari kalangan atas, banyak juga dari kalangan menengah ke bawah. Marilah kita sumbangkan sedikit atau daripada yang kita miliki untuk mereka-mereka yang membutuhkan, yang mana sebenarnya ini juga sudah dilaksanakan di masa pemerintahan Mas Hamid dan juga Mas Danang, yang mana sebelumnya itu saja tidak ada dana, mereka beliau-beliaunya ini sudah bisa memberikan sumbangan atau bakti sosial kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Apalagi kita jika nanti ada dana loh ya ayolah kita bersama-sama kita wujudkan cita-cita Karang Taruna Permata Karya yang lebih baik ke depannya. Ya, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Flos dari Mas Inung selaku ketua Gunung Cilik. Soalnya ngomong iya kita ada. Ya mungkin ada feedback dari kompetitor terkait visi misinya. Oke, terima kasih dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi. Oke, itu suatu visi misi yang bagus, melanjutkan program yang sudah ada. Akan tetapi ada beberapa hal yang kemudian saya garis bawahi. Ini bukan kok kemudian ini istilahnya ketimpangan gender, tidak. Karena melihat dari secara hampir seorang calon pemimpin perempuan, dari visi misi itu tidak tertera bagaimana kemudian konsep kepemimpinan perempuan yang akan sampai terapkan. Bagaimana kemudian nanti polanya seperti apa dan bentuknya seperti apa itu tadi tidak disampaikan. Karena penting potensi perempuan itu juga akan nanti juga menjadi salah satu juga harus kita maksimalkan. Mungkin itu bagaimana gambaran konsepan dengan terkait dengan kepemimpinan perempuan itu nanti. Mungkin dari pemaparan saya ini terkait dengan masalah gender perempuan ya Mas, yang mana ini masih minoritas ya. Iya. Nah mungkin di sini ini saya hanya melanjutkan juga proker daripada Mas Hamid. Ini ada Posbindu yang mana
Ya memang Pos Bindu ini karakternya cuma satu kemungkinan, tapi ya ayolah kita kerahkan, kita kembangkan Pos Bindu yang sudah ada, itu dimekarkan. Bukan yang sudah ada di topnya terus mati. Nah biasanya kan seperti itu, sudah ada di topnya terus mati. Ya mungkin lebih baiknya atau lebih seyogyanya kita itu apa yang sudah ada itu dirumat, dilestarikan, kemudian kalau bisa itu ya dikembangkan jadi yang lebih baik. Nah mungkin seperti itu. Kalau kita melihat ya seluruhnya itu kalau calon-calon seperti ini kepala desa aja semangat dan nyoblos semua ya. Pinter-pinter omong, pinter nyenengin. Saya yakin wangis mulai. Nanti siapa tahu kita juga akan menjabat jadi pegawai sini. Menjadi Perangkat desa. lurah, ya kita doakan sama. Amin, amin. Ya kan, wis pinter rada di lurah aja rugi gitu loh. Maksudku. Ya seperti itu. Kita kan suka. Dan saya mengingatkan kepada seluruh peserta bisa masih kontak-kontak yang ada di rumah, sanak saudara ada tolan. Ini masih dibuka nanti sampai jam 12 ya. Ini masih jam berapa ini? 11 kurang seperempat ya, seperempat lagi kita mulai sambil nunggu, sambil jenengan SMS pendukung jenengan sudah bayar banyak juta kok orang teko semarak nih bahaya. Ya Mas Hadi baru orang teko kabeh ya belum nih. Ya nanti silakan kita datangkan seluruhnya, baik yang terlihat atau tidak terlihat kita datangkan semuanya. Oke, satu pertanyaan dari saya untuk keduanya, silakan dijawab dan disaksikan kepada seluruh peserta ya. Pertanyaan saya disaksikan jawabannya oleh seluruhnya. Oke, diperhatikan pertanyaannya sangat simpel sekali. Ini. Bagaimana cara Anda ngelumpukne pemuda desa Mrican? Hari ini komunal Nisa. Hari jalur pembangunan analisa. Oke. Yo. Tapi menurut salah satu tokoh pewamunannya itu bukan fisik. Pewamunannya adalah karakter kepemimpinan. Kalau memiliki jiwa kepemimpinan lebih dahulu tak apa-apa. Gitu. Ayo tahu Mas. Nah, monggo. Oke. Memang permasalahan klasik ya, suatu kelompok itu bagaimana menyatukan setiap elemen dari masyarakat. Dari suatu kelompok itu bukan permasalahan yang mudah. Saya mengaku itu bukan permasalahan yang mudah, dan mungkin Karang Taruna ini juga adalah salah satu kelompok yang juga sangat sulit menyatukan beberapa elemen-elemen itu. Cuman saya memiliki tawaran opsi pemikiran yang mudah-mudahan berhasil. Yang pertama adalah menciptakan berkomunikasi, sekali lagi berkomunikasi terlebih dahulu dengan stakeholder yang ada di Karang Taruna Anak Dukuh. Yang kedua, sesering mungkin atau istilahnya menciptakan kegiatan program kerja daripada Karang Taruna Desa itu semacam pelimpahan tanggung jawab di Anak Dukuh, di Dukuh. Contoh konsepnya semacam ini. Katakanlah program bidang ini dibebankan di Dukuh ini, bidang ini dibebankan di Dukuh ini. Seraya kemudian Karang Taruna Desa ini juga tetap memonitoring. Ada beberapa wilayah yang kemudian nanti akan tetap difokuskan di desa, tapi ada beberapa program yang itu dibebankan kepada desa Dukuh, agar kemudian ini juga bisa menciptakan anjangsana program. Jadi bukan hanya sekedar anjangsana yang kemudian tidak memiliki orientasi, bukan tidak memiliki program yang jelas, hanya sekedar silaturahmi. Oke, anjangsana itu satu, yang pertama adalah silaturahmi, yang kemudian adalah memberikan beban tanggung jawab berupa program kerja yang kita gagas. Entah itu nanti contoh Lego dengan karakternya semacam ini, karena program kerjanya salah satu program kerja Karang Taruna Desa ini kita fokuskan di Dukuh ini yang memiliki karakter semacam ini. Mungkin itu salah satu media rekomendasi untuk menyatukan beberapa elemen yang itu selama ini menjadi permasalahan klasik yang sulit untuk dipecahkan. Terima kasih.
Selanjutnya kalau opsi dari saya itu yang pertama itu memang koordinasi dari koordinator dukuh per masing-masing dukuh itu wajib, itu hukumnya sudah wajib. Namun biasanya kalau hanya di share lewat WA dan lain sebagainya itu sulit. Jadi kalau menurut saya itu yang pertama, kenapa sih kok pemuda itu sulit untuk dikumpulkan ketika ada kegiatan-kegiatan di desa, khususnya di balai desa? Itu biasanya karena jam karet atau molor. Jadi kalau bisa nanti karena yang kedepannya ini saya harapkan itu lebih disiplin. Jadi ketika nanti kegiatan itu jam 8, ya wes jam 8 kan itu dimulai. Kalau yang telat ya wes ditok nih. Anggap aja intinya ya wes ditok nih. Biasanya kalau kayak gitu otomatis mau gak mau tuh dia itu malu. Nah kemudian kegiatan selanjutnya kemungkinan bisa on time. Nah, yang kedua itu masalah perut. Kalau kegiatan di desa itu masalah perut itu terjamin, insya Allah banyak yang datang. Nah, di situ. Ya mungkin Mas, di situ saja. Terima kasih. Oke, ini feedback dari saya selaku dulu juga pernah menjabat selama 2 tahun sebelum Mas Hamid. Saya itu memfasilitasi untuk Karang Taruna seragam. Terus dolan di Jogja rumah Pempindo. Fasilitas musik yang boleh ibarat Mas Hamid. Iki loh, angel lek koyo jujur Mas. Lek undangan makan-makan setiap bulan kita mengadakan kegiatan loh, sulit sekali untuk menandingi kegiatan periode kita. Jelas setiap bulan kita mengadakan kegiatan besar tanpa ada uang. Coba bayangkan, piye caranya ngumpul nih? Ya kan? Faktanya seperti tanya pada Mas Hanif di saksi sampai itu konco lagi sing duitnya di bandara semua penuh. Mas Hanif, Mas Mohtar sebagai pemimpin juragan Gulo, semuanya tahu sangat sulit sekali untuk mengumpulkan. Padahal seluruh daya tarik kita sudah maksimalkan. Jajal administrasinya kegiatan masuk orang kegiatan coba 12 bulan, 2 tahun berarti 24 kegiatan loh. Untuk saya sendiri, bukan Mas Hamid 10 kegiatan. Pol. Terus acara makan-makan kalau jenengan lihat di status WA, ayo makan-makan, karena teko gratis loh teko. Coba bayangkan, loro nih nanti, ya. Seperti itu. Aku dewe yo, sekoyo ya, sekoyo yo orang-orang. Aku dewe sebagai tahu tadi nih Karang Taruna. Nah, yang PR kepada kalian, silahkan jawab pertanyaan saya yang seperti itu. Piye cara menumpuk nih? Padahal segala cara sudah saya tempuh. Mas Hamid pun dengan segala cara, dengan segala bondo ya ditempuh sampai Ramadan. Seperti itu. Kalau masalah perut, insya Allah kita sangat memikirkan perut seluruh anggota. Saya yakin, ini bukan sombong, yakin. Pokoknya masalah perut sampai ning ujian Karang Taruna lagi sing anggotanya sudah sampai orang. Contoh ketika PPS bagi ketua ini Mas PPS tahu nih, gue sing jadi KPPS le iso cak Karang Taruna disekno. Ternyata semuanya kan jadi Karang Taruna dari PPS KB di TPS-nya masing-masing, ya kan? Ya berapa? Ya apa enggak? Ya apa enggak? Ya. Nah iya, itu kan juga fasilitas dari Karang Taruna. Lah, ewo semono, ya cek angel kok nih gitu loh. Padahal dia fasilitasnya premium dari kita. Ya ini sebagai apa ya? Sebagai gambaran kita betapa mirisnya di Merican sini. Karena apa? Tidak ada rasa ikhlas. Sampai ngoyo-ngoyo mbok, ya ora sing ikhlas seperti itu. Nah, tiba-tiba kalau ada undangan KPPS, oh semuanya pada datang dia. Mereka nek bayarnya jelas Mas. Ya enggak apa-apa sih, tapi yang kita butuh kok di desa ini butuh figur seperti kita yang mau dan mau mengabdi lah intinya seperti itu. Opolah adewe gunane khairun nas anfa'un linnas, supaya manusia adalah bermanfaat bagi kita. Biarkan sejarah yang menang kita nanti. Gak usah ada yang ngomong, penting besok sejarah roh dewe bahwa Ipan Matovani atau Mas Mbak Rois Mahmudar menjadi ketua Karang Taruna 2021 gitu. Oke ya. Kok menang ayo. Jangan ya Allah.